Welcome to Henshin. Jadi X. Your toys, yeah. Your toys, yes. Dam, kali ini Dam, kita langsung aja to the point banget. Yes. Kita akan membahas lini yang hampir punah atau sudah punah atau nggak jelas. Punah, nggak punah, nggak jelas. Nah, kita langsung aja ambil barangnya sambil kita ngobrol-ngobrol. Weng. Nah, SIC Colosseum. Colosseum. Nah, kalau misalkan sebenarnya nih SIC Colosseum itu adalah kalau KC bilang itu SIC waktu itu sempat redup. SIC itu seperti biasa ya, kita udah pernah bilang skalanya 1/10 atau 1/10. Ya. Nah, jadi di kala itu dan SIC itu udah hampir nggak pernah produktif lagi. Orang-orang nunggu-nunggu apa nih yang baru. Tiba-tiba mereka muncul dengan gebrakan Colosseum ini. Jadi SIC itu bukan Super Imaginative Chogokin, tapi Super Imaginative Colosseum. Yes. Karena kalau nggak salah, bilangnya gue ya, dia ini polling kan? Polling. Yes, Waktu untuk itu yang yang keluar. dipollingin itu ada 3 kalau nggak salah. Kuga, Ryuki, sama satunya itu Ghost kalau nggak salah ya. Yang menang pollingnya? Yang menang, enggak, pokoknya di antara yang 3 di-polling itu. itu 3, yo. Yang menang itu Oke. Ryuki kalau nggak salah. Yang KC tahu begitu. Jadi sebenarnya SIC Colosseum ini ada 5 Dam. Jadi pertama Ryuki, Oke. Vice, terus ada Kuga, Oke. ada Ghost, ada Force. Oke. 5 kan? Ya. Nah, tapi yang punya form yang berbeda itu cuman si Force. Force-nya tuh ada form yang orange. Oh iya dari film. Iya. Kalau yang basicnya kan putih kan. Iya. Cuman kenapa Kachiya nggak ngambil Ghost sama Force? Karena Kachiya sukanya Kuga, Vice, sama Ryuki. Nggak suka rider apa nggak suka bentuk yang digambar? Nggak suka ridernya. Oh, oke. Emang kan kalau misalnya kita mau beli barang sesuatu, kalau Kachiya kalau mau beli sesuatu tuh harus yang Kachiya suka dulu. Oke. Either Kachiya suka IP dari ceritanya atau bentuknya keren. Oke. Kachiya suka. Oke, Mau yang mana duluan? bebas. Kalau dari urutan 1, 2, 3. 2000, 2002, 2003. Ya. Oke, ya udah Kuga dulu lah. FY Adam. Vice sama Ryuki-nya tuh Kachiya udah pernah buka. Ya, ada Karena Kachiya udah pernah sedikit-sedikit utak-atik karena nggak sabar kan. Ya, yang Karena belum ini pernah sama sekali Kuga. Kuga. Tapi ini aku lihat banyak tempelan-tempelan bahasa Jepang ini. Ya, karena ini Jepang. Oke, dapat bonus apa nih? SIC Dapat Saga. bonus majalah waktu itu. Anda dapat di harga 12.000 yen. Yes, waktu itu di Indonesia harganya 1,5 sampai 1,7. Oh, jadi beli pas baru rilis ya. Dan kalau kalian lihat di atas ini ada logonya SIC Colosseum kebalik. Nah, jadi SIC terakhir sebelum ke Colosseum itu yang dibikin itu kalau nggak salah ya. Tolong teman-teman kasih tahu kalau gue salah. Itu kalau nggak salah tuh Amazon, Omega sama Alpha. SIC terakhir biasa. SIC terakhir sebelum masuk ke Colosseum. Oke. Cutter di samping Anda. Tapi kalau Kachiya bilang Dam, kayaknya ini SIC Colosseum itu harapan terakhir dari Bandai ke SIC, brand SIC ini. Nah, juga ini teman-teman udah lihat bedanya waktu itu kita pernah bahas Blade sama Gaim ya. Logo Bandai ya? Logo Bandainya itu udah biru nih. Udah waktu baru itu ya? merah kan sebelumnya kan. Gambar belakangnya. Langsung aja kita buka. Kita tampilkannya SIC Super Imaginative Colosseum Kuga. Dah. Oke, terbaru. Jadi kalau Kuga dan Yes. di SIC sendiri itu berarti dengan yang Colosseum ya, sudah pernah dibikin 3 kali berarti. 3 kali remake atau remaster gitu ya? Ya, yang pertama dibikin sama Takea yang bentuknya masih monster banget. Iya. Yang kedua dia versi yang Kuga Decade. Ya, yang bisa belt tadi ganti sama belt Yes. dikit kan? Oke. Setelah itu baru yang ini. Ada stand base-nya, ada sedikit dioramanya ya. Iya. Ini yang membedakan SIC-nya. Jadi ada diorama base-nya. Ada tulisan Colosseum-nya. Dan Ryo Oyama-nya juga ada. Pasnya dikit sekali ya, saya lihat. Parts-nya nggak terlalu banyak. Parts-nya nggak terlalu banyak nih ya. Kalau dari manual, coba lihat ada tangan 2 sama parts ganti mulut. Sekarang kita langsung aja Dam ya. Ya, angkat duluan. Ini masih grass nih. Ya. Jadi selama 5 tahun, ini baru dibuka. Masih bagus Jepang. Oh, aku udah tahu nih Gronggi yang ini. Ini Gronggi yang nyolong motor dia. Iya. Brengsek. Harusnya warnanya coklat kan, Dam? Iya. Ya, kalau di situ Coklat hijau. agak hijau ya? Nah, kan belalang. Iya. Dibikin lebih hijau kali. Wah, Dam. Kita lihat nih. Kuga dulu ya. Ryo Oyama sedang berkarya nih. Oke. Yang dibilang hati-hati tanduknya. Tanduknya bisa gerak. Oh ya? Nah, bisa gerak, bisa naik turun. Cuma suruh hati-hati iya. ya dia. Delicate katanya tulisannya di sini.
Bisa naik turun. Oh iya, ini bisa gini nih. Tak 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 tak. Oh. Kanan oke. kiri bisa begitu. Oke. Tangannya coba dapat berapa? 2 pasang loh. Dua pasang, sama iya. 1 tangan jempol Jempol. ikonnya. Sisanya tangan monster semua nih, bentuknya udah. Sama mulutnya yang kebuka. Ini udah cakar-cakar gini bentuk tangannya nih. Ini ada 2 mulut ngegeram sama mulut kebuka. Iya. Kalau itu kan mulut biasa, mulut rider biasa. Kalau yang ini mulutnya biasa nih. Yang Kalau yang dipasang ini giginya kelihatan. ada juga yang teriak. Jadi kayak Ke base sekarang, yang ini menurut aku keren banget. Dikasih base kayak begini ya. Itu detail banget. Ini Gronggi yang kependem setengah badan di tanah aja dia detail banget. Si Ryo Oyama juga kan pasti? Yes. Dan Kacia emang ngefans sama Ryo Oyama semenjak kita unboxing Belial. Udah keren banget. Padahal Belial itu lebih dulu ini daripada Belial, tapi ini baru Kacia buka. Ya tinggal pasang lagi si ini ya, si Gronggi tangannya. Nggak ada artikulasi sih kayak, ya bener tinggal pasang doang. Aku pasang hati-hati sebentar, soalnya ini keren banget. Masukin aja pelan-pelan. Tuh, Kacia tuh gara-gara SIC bikin kayak gini-gini ya, Kacia tuh jadi punya potensi berharap lu bikinin villainnya juga dong, monster-monsternya. Jadi dapat muffler juga. Yang scarf merahnya dia, cuma dibikin kayak scarf serangga bentuknya kalau dikasih lihat. Oh iya. Sama Keren sih. aksesoris tangan tambahan. Makanya, aduh ini keren banget sih desain monster aja keren banget. Coba kita taruh bawah dulu untuk di base dia taruh. Oke, aku udah main-mainin pose-posein. Ini artikulasinya oke banget buat figur seret banget ya? 10. Seret oke. Tapi range of artikulasinya juga oke. Oh ya, posenya bisa kayak gini ya. Ini makanya. Ekstrim loh tuh, Dam. Iya, tapi kan emang armor Kuga emang agak minimum juga. Cuma aku lebih kagum dari segi scope-nya. Kalau kalian lihat detail lebih deket lagi nih, tuh serat otot yang bentuknya bukan otot manusia ya, cuma otot monster lah ya. Detail-detailnya tuh ada semua, apa yang di belakang spine-nya kelihatan tuh. Ya, duri-duri gitu ya. Kayak bener tengkorak itu keluar kan, tengkorak. Kalau kita kelihatan dari jauh atau mungkin siluetnya doang, Kamen Rider Kuga. Tapi kalau dikasih lihat figurnya, hampir ada kayak gak mirip doang. Kalau misalnya armornya gak merah atau apa, mungkin bisa dibilang bukan Kuga kali. Iya, orang mikirnya kayak ini Kamen Rider, tapi nggak tahu Kamen Rider apa. Makanya. Misalkan diitemin semua gitu kan. Itu jatuhnya Kamen Rider monster aja kan, kayak Shin Kamen Rider. Rider kick-nya bisa nih tuh. Rider kick-nya perfect banget tuh. Tendangan kungfu-nya Bruce Lee. Angle ini apa otot betisnya juga. Gila. Tapi di scope abis itu dibentuknya agak kurus dikit jadi kelihatan kayak nggak natural nggak. Makanya coba. Nah, aku pengen lihat itu mulutnya. Harusnya secara gampang tuh tinggal tarik ke bawah doang. Cuma gara-gara bagian scope helm belakangnya ini nempel sama armor ya, jadi kita agak susah ngambil angle-nya. Mengancam gitu. Vibe langsung berubah dia. Dia ganti rangka. Lebih serius gitu, lebih serius. Apalagi ganti mulut. Coba lihat lagi. Kenapa? Ini yang Kaca lihat ya. Karena ini ada giginya nih di ini. Ada, ini juga ada. Giginya detail loh sebenarnya. Lumayan detail untuk catnya. Oke. Tuh. Wah. Nah, kalau kayak gini Dam, Kaca jadi ngerasa dia kayak Gills. Oh ya. Atau kayak Amazon kan mulutnya kebuka juga. Amazon kebuka, Gills kebuka. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu Gills itu Kamen Rider Agito tuh. Iya. Kalau di pose-nya second rider, bukan second rider sih. 3 dia, cuma ya saya secondary rider, tetap masuk ke secondary rider. Cuma dia rider ketiga yang muncul. Yang pertama kan si G3 yang dipukulin sama apa namanya, bukan undead, musuhnya Agito. Aduh. Iya, loh kok lupa ya. Agito apa ya? Lupa, tulis saya di komen. Kalau di pose di gambarnya dia begini lagi pas. Tapi tangannya kebuka. Ya ada kan source-nya. Tangan monsternya. Nah, tapi sini katanya ada pasnya, tempat pasang kaki pas itu ada di base-nya. Gak ada makna ya, cuma ada aja pas biar kalau kalian posein lebih gampang katanya. Nah. Tapi emang harus tetap pakai stand kata dia. Biar bisa pose yang lebih ekstrim lagi, biar bisa begini lah. Iya. Tapi emang nggak ada stand ya? Kalau kalian lihat dari depan bisa begini. Nah, nggak ada stand. Satu sana terjual terpisah. Yang stand putihnya. Wah, tapi bisa nih. Bisa, cuma takutnya kalau kayak ada senggol dikit, blablabla. Itu udah goyang cuma. Tapi kuat Dam. Ya cuma takut lihatnya. Oke, ini untuk Kuga dengan aksesoris yang minimum yaitu tangan kepel, tangan kebuka, sama tangan gini. Ya ciri khas Kuga lah. Tapi tadi kamu udah coba artikulasinya kan? Udah. Gimana menurut kamu? Bagus banget artikulasinya. Buat figur skala 1/10 dengan detail scope di figur kayak begitu,
oke banget. Cuma menurut aku agak ganjil aja. Dari paha ke selangkangan ada kayak gap di bagian sini tuh. Kalau kalian lihat, mungkin Ya, dari di kamera sampingnya. biar kelihatan. Di kulit gue kelihatan kan tuh. Ya. Ada gap. Emang kalau berdiri biasa mungkin nggak terlalu kelihatan. Cuma gara-gara dia ini apa ya, efek apa ya, kalau bahasa Inggrisnya diaper crotch katanya. Ya. Soalnya parts ini itu tuh terpisah dan layang aja, nggak kepasang ke parts apapun. Itu doang yang minus dari aku. Ya, soalnya mungkin kita juga lebih sering punya Shinkocho Seho ya. Walaupun angle nonjoknya salah, cuma iya, dan nonjoknya ke sini orangnya Atau bisa juga pakai tangan yang ini buat nyekek ceritanya kan. bisa tangan kebuka, maksudnya kebuka bener-bener yang Nggak ada nih. ada gini. Ada. Oh jadi ada dua, ada dua. Jadi oke, saya salah. Ada tangan kebuka, ada tangan ngegerem, dan sama tangan jempol. Jadi ada 3 pasang tangan. Berikutnya apa nih, Dam? Oh, jangan lupa ada parts kecil di mana kalian bisa pasang. Ada parts kecil dapat 2. Di mana kalau kalian lihat tuh ini ada rail ya, bisa kalian pasang di base ini. Di sini di lubang ini untuk base stand-nya. Oh, Jadi oke. yang terjual terpisah itu dia kasih buat kalau misalnya mau diposein di base, jadi ini untuk noloknya ke base-nya. Oke. Kita Awas lanjut Guga. ke siapa? Nih, sampingin ke Guga deh. Rider keduanya harusnya Ryuki. Ryuki lah, kan urutannya gitu kan. Kalau yang Ryuki ini udah pernah dibuka, Oh iya. jadi ya Langsung aja. Biar Langsung aja. biar gak kelihatan malah berantakan aja. Langsung. ups, ya ini udah, segini aja. Oh, kalau Ryuki dapat naganya ya? Dapat naganya. Pantesan bukan gede banget. Oke. Jadi ini depannya, ini 2002 tuh dari tahun rilisnya rilisnya. Kamen Rider-nya ya. Terus pakainya gini. Ini figurnya dari scope-nya aja udah beda sama Kuga dibanding ya, gara-gara satu artis kan beda emang. Desain rider juga beda. Kalau Kuga kan monster dia. Kalau ini kan lebih orang pakai powered suit untuk berantem. Vibe-nya lebih dapat gitu kan dari Ryuki kan hampir semua ridernya kostumnya hampir sama semua, cuma beda armor. Beda armor doang, sama beda bentuk helm. Bentuk helm. Nah, ini katanya Dan, kalau waktu itu promosinya adalah harus kan Ryuki ini yang pemenang pollingnya. Ya, harus mau dibikin semuanya. Semuanya, orang-orang udah seneng, ternyata duer, nggak lanjut lagi. Sama, waktu itu promosinya adalah dia bisa bener posenya seperti pose yang sebelum rider kick-nya. Sebelum rider kick-nya dia. Pak. Dia kan harusnya gini kan? Iya, harus turun banget. Dragon. Ini adalah Kamen Rider pertama yang tidak pakai konsep belalang. Oh, Heisei. Iya, Vice Hue. Orang pada bingung. Bentuknya apa? Ketahuannya pas baru di kayak anniversary videonya dikit. Kamen apa desainnya Kamen Rider Vice? Ditanyain ke aktor-aktor kan? Gak ada yang tahu. Lah, padahal itu kan udah waktu Kacia nonton Vice itu udah ketahuan ya, maksudnya orang-orang udah ada rumornya bilang bodinya body Hue soalnya dia kan belakang gitu. Oh, nggak ada yang ngerti bentuk teknologi kali itu. Baru dia lihat nih di helm mulutnya, ini gigi nih. So ini fin ikan hiu aja. Oke, balik lagi figurnya. Emang bisa ya, secara teknis bisa untuk yang dia rider posenya itu ya. Posenya cuma kaki ya mungkin agak kurang sedikit. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke yang paling gede selain dia di sini, Dragon-nya. Oke. Letoy. Iya. Sangat letoy. Dragon-nya itu dari dulu emang selalu letoy dong. Nah, sama ini Dam, tadi kamu belum cek ya. Kan di setiap rider Ryuki itu kan punya shoulder-nya ini Dam. Itu ada artikulasinya. Jadi kita nggak akan kehinder nih mau posisi kayak gimana. Kalau SAF kan dia statik. Yes. Kalau ini ada artikulasinya nih. Tapi nggak Cia suka tuh ornamen-ornamen di suitnya yang bikin ini jadi beda aja gitu. Biasanya kan kalau di filmnya sendiri, di seriesnya, ornamennya itu kan cuman kayak ya kain aja kan yang nyatu sama ini. Kalau ini jadi sculpting gitu. Kayak nongol dikit ya. Kayak ini naganya gede. Harusnya ukurannya menurut aku lebih gede sedikit dari yang SAF ya. Kan dulu kan SAF yang Ryuki zaman dulu SAF-nya dia ada naganya juga. Ada. Nanti kita bandingin ya Ryuki yang sekarang sama Ryuki yang dulu. Sama kita dapat informasi baru, Ryuki dibikin Shinkocho Seho-nya. Yes. Ya, udah di announce. Udah PO belum? Belum. Tapi nggak ada naganya. Iya, kalau dulu kan sepakat sama naga kan. Ya, ini Ryuki nih punya Kacia nih. Masih berdebu. Ryuki yang bisa berubah jadi survive ya itu di gambarnya. Lihat, Bandai Made in China 2004 kan. Makanya. 2004 tuh Kacia masih SMP. Aku masih SD. Damn.
Nah ini kayaknya buka nggak ya? Nggak usah. Nggak usah ya? Nggak usah. Udah ada ini nggak usah. Ini biar jadi relik aja ya? Biar sealed kan kondisi masih? Iya, masih Ya udah, sealed. nggak usah. Saya bisa dilihat ya, beda jauh loh. Coba lihat. Beda kan? Secara warna beda, terus secara sculptingnya juga beda Pasti jauh lah, kan, iyalah, ya kan? itulah. Jadi sekaligus bongkar-bongkar SIC yang Kaca punya dulu ya. Versi Oh, Ryuki. Taiga sama Zolda. Ini nih, buset. Lihat debu dah. Udah makanya. Debu saking nggak pernah diapa-apain, nggak pernah dibuka. Itu bahaya tuh. Ini Sakit volume 27. Bahkan ini masih kecil nih, masih seal, belum pernah dibuka sama sekali. Dari dulu beli sampai sekarang belum pernah dibuka. Ryuganya lebih keren daripada Ryukinya sih. Jujur, ini limited kalau ini. Aksesoris kartunya nggak ada ya kalau dia. Nggak ada. Kalau yang dulu ada, kalau yang dulu sekarang nggak ada. Ini lagi Shield to Vento, Strike to Vento, Sword to Vento. Kalau Strike Vento harus cabut pala ya. Pala naga harus cabut. Kayaknya sebenarnya. Iya, buat dipasang tangan ya kan? Betul. Iya, Oh, harus cabut. iya. Harus cabut terus pasang sama buntut jadi kecil. Oh. Kalau kalian mau bikin Strike Vento ya, ambil palanya, cabut pala dulu. Terus itu ambil buntutnya, cabut buntutnya. Tinggal sambungin. Ditaruhnya di dragger fan ini kan? Tangan kanan. Oke. Tangan sama pedang berarti. Agak susah, oke masuk. Jadi bentuknya kayak begini, agak aneh, cuma Kita yaudah. copot yang tangan pedangnya ini. So, kalian pasang ini harusnya. Kalian pasang parts item ini di bawah untuk yang dia pegang. Untuk yang dia pegang. Oke, ambil tangan yang megang pedang lagi. Kalian masukin ke sini dulu. Aku siapin dulu ya yang bentar ya. Jadi, kalau kalian ambil figur lagi, pasang tangan Pack ya? dulu. Dia pack atau? Pack. Mushroom pack gitulah. Pasang tangan dulu, udah masuk, habis itu tinggal diginiin. Oh, ditempelin di situ ya, Dan? Tempelin di sini. Emang agak susah sedikit soalnya. Harus kepas kan dia? Ah. Wah, nice ya. Jadinya kayak agak ada sayapnya gitu ya. Iya. Dan dia desainnya menurut aku Knight kan lebih kayak medieval Knight. Iya. Dia lebih kayak Chinese Knight gitu kan? Iya, iya. Dari desainnya lo Dan naga kan, iya. sama desain armor juga. Keren sih, keren banget. Artikulasi oke. So masih ada aksesorisnya itu 2 tangan kebuka, 2 tangan ketutup, 2 tangan megang barang. Oke. Oke, untuk Ryuki. Tapi itu sama juga nggak dapat base, nggak dapat stand, sorry bukan Iya, base. Harusnya ada aksesoris. Oh ini kali aksesorisnya. Ada aksesoris. Naga bisa kita taruh di belakangnya Ryuki-nya. Ini yang belum dicopot. Ini yang udah dicopot ya, Dam ya? Ya. Oke. So ada aksesorisnya di belakang yang bisa ditajamin ke belakang Ryuki-nya biar dia bisa ditajamin ke naga sini. Jadi udah nempel aja. Jadi kayak Iya. butuh satu stand gitu. Iya, iya. Iya, bisa sih. Bisa aja. Cuma masih gampang coba. Iya, karena Jadi beratnya. dikasih juga aksesoris kayak gitu buat kalian yang mau pose-pose ekstrim. Oke. Ini untuk Ryuki udah kelar kalau gitu ya. Udah. Cuma dapat strike fan, guard fan, sword fan. Survive nggak dapat. Survive nggak dapat. Kalau yang dulu dapat survive-nya. Tapi artinya dia nggak bisa semuanya dipasang pas lagi gini ya. Iya. Harus pilih di antara strike fan atau sword fan. Soalnya tangan yang satu lagi megang ini, megang drag visor ya. Si buat naruh kartu dia. Kayak itu mau bikin seolah-olah kayak Naganya nempel belakang kan? Iya. Iya, secara seolah-olah kayak ada sambungannya gitu loh. ini aku lihat dia lagi uppercut sesuatu bahkan naga mati, pala buntung, nggak ada buntut. Ya ini dia lagi uppercut player naga. Ya, oke, untuk figur yang terakhir ini. Strike to Vento. Biar kayak ini. Oke. Langsung aja ke open your eyes for the next phase. Ini udah dibuka juga. Yoichi Sakamoto dan Koma. Dan yang aku lihat dari belakang itu dia ada untuk Vice Axel-nya cuma matanya nggak berubah. Dia cuma kebuka doang dadanya. Harusnya kan matanya beda ya, matanya merah kan kalau nggak salah. Habis itu ada tas kopernya juga. Oke, kita buka aja langsung. Wah, lebih dikit soalnya nggak dapat auto bajinnya. Iya. Dapat pedangan satu, Vice Edge satu. Oh, ada 2 versi. Ada yang biasa, ada yang ya lightsaber nyala. Yeah. Habis itu ada kopernya, yang dimana Vice biasa koper doang. Smart to Brain. Nah, habis itu kalau di sini ada Vice Edge sama Vice Shot kalau nggak salah namanya. Yang buat kaki sama yang buat knuckle. Semuanya komplit harusnya. Sama kayak yang SAF dulu. Ya, satu dulu juga dapat koper, dapat parts-parts juga dapat. Sculpt-nya aku lihat dibanding yang lain ini yang paling bulky sendiri. Ini secara sculpt, Dam. Yes. Nggak ada imaginatif. Apa ya? Nggak ada yang bikin beda sama yang biasa kan? Iya, Kaca kalau misalkan bilang nggak ada imajinatifnya terkesan kayak kurang oke. Maksudnya Nggak terlalu wah apa. Wah, iya, nggak terlalu kayak nggak respect artisnya. No, bukan. Ciri khas si SIC-nya nggak ada. vibe-nya nggak dapet Nggak ada. Estetiknya nggak dapet. Iya, Nah, lebih nggak ada. kayak, oke dia dibikin lebih kayak robot aja. Yes. Oke. Lihat manualnya. Oke.
langsung ke figur aja dulu. Nah terus ini kan biasanya kan double box itu kan yang Colosseum kan double box kan. Ini cuma satu aja. Dia boosternya. Clamshellnya cuma satu. Nah ini si pala hiu yang kayak saya bilang tadi. Mulutnya tuh Gigi hiu. Ini sirip ya. Finnya. Finnya. Jadi baru dibilangin itu hiu tuh karena itu. Saya juga kaget pertama kali tahu. Tapi ini artikulasinya agak kurang menurut aku di bagian shoulder pad-nya. Iya. Kayak dia nggak mau naik lagi, cuma gini doang. Ini agak zong sih. Oke. Dia tuh kehinder. Sebenarnya gini. Shoulder pad-nya. Shoulder pad-nya. Nggak, cuma aku lihat di bawahnya juga nih di bagian ketek ya. Nggak ada cutting bed dia naik. Iya. Nggak ada itu ya. Tapi dia ini gini Dam. Ini kalau misalnya kita lihat dalamnya ya. Iya. Itu tuh bisa? Bisa. Coba. Harus ada tega aja. Copot tega. Tapi agak ngeri sih jujur. Iya, makanya agak keras kan? Kerasnya terlalu seret. Ya udah. Oke, jadi ternyata bisa. Tapi di box-boxnya aja dia nggak kasih lihat tangannya naik gimana. Karena dia tahu si shoulder armornya ini bikin artikulasi tangannya itu untuk naik ke atas agak hinder. Oke. Jadi emang dia nggak ngasih ekspektasi gede ya dari iklannya juga. Iya, tadi kaci angkatnya surat. Iya. Padahal nggak ada ratchet joint kan? Nggak ada. Nah tuh. Coba deketin ke mikrofon sedikit. Nah. Iya, agak ngeri sih. Nah, kita ternyata dapat 2 vice edge, 2 pedangnya. Di mana satu yang extended ya? Ternyata dulu di sini dipakai. Oke. Jadi kayak buat baton. Jadi kalau kalian lihat di gambar mana? Oh, gambarnya di boxnya? Iya, gambar di boxnya dia ada 2 tuh, ya buat kanan kiri tangan. Sekalian kalau kayak gitu mah mending bikin G3 aja. Gitu aja, ngapain? Aksesoris ada 2 kalau gitu. Habis itu koper ini juga ternyata koper multifungsi, di mana bisa dipretelin untuk ada 3 blok kata dia. Blok bawah, udah kayak perumahan aja. Coba blok bawah, oke. Blok ini bawah. Kayak kubik dong. Ya, blok bawah. Blok atas, sama blok tengah. Blok tengah, atas itu jadi buat di kaki, jadi vice edge. Blok ini yang tengah. Berarti dia mekaniknya yang dijual tuh dari kopernya bener ya? Bagian yang bawah itu jadi tangan, jadi tangan yang ini yang tonjoknya. Ini jadi yang nempel di kaki yang buat rantai kaki dia ya. Ini jadi pistol gede gabungan sama teleponnya, sama phone-nya. Jadi gini jadinya. Wow, nice, gila keren. Nah, tapi berubah jadi Vice Blaster yang Vice form terakhir dia. Tapi ini agak nggak mau. Kita kasih percaya. Harusnya bisa pemirsa. Nggak gitu Dam, kita harus nemuin solusinya sampai bisa. Ini mekaniknya, jujur maaf ya, desainernya ini kurang oke nih kalau kayak gini. Nah, suara keras banget. Cetaknya keras banget tadi. Soalnya dalam kaca itu dulu pernah. Ini udah nyatu jadi blaster gede nih. Terus untuk gimmick untuk ngeluarin handle ya di logo Vice ini di Vice Blaster tinggal di putar ya. Putar dikit. Antar muncul. Nih. Ini udah pegangan gini udah. Tuh pasang handphone gimana? Di handphone di sini. Bisa berubah ini kaca ya. Ini apa nih Dam? Bagian itu harusnya jadi buat kakinya. Oke, ini jadi harus gimana? Dikupas gitu? Yes. Anjir, ngeri gila kan. Dia tidak terkoneksi. Oh, paham. Jadi gini Dan, cara ngebukanya. Ini kan dia nempel gini. Iya, tarik dulu. Baru. Kupas ke atasnya. Nah, ini udah bisa Dan. Ini jadi harus diangkat dulu dua-duanya. Oke, baru tutup. Tap. Nah, udah. Udah jadi oke. Ini dia diginiin tadi ya, ditutup dari oke. Terus tuh ambil vice pointernya, tarik dikit. Enggak, suruh ganti sama parts yang udah kebuka. Harusnya bisa diganti sama parts yang dia lebih panjang sedikit. Oke. Terus itu dia masuk ke mana nih? Ambil parts ini dulu, ada satu di bawah dulu. Digabungin dulu. Jadi pasang gini. Jadi kalau kalian lihat dari sini ya, dari bawah parts ini masuk ke lubang ini, dia akan pas masuk ya dan nggak bakal copot masuknya. Masuk ini, ambil sini, ambil pencongkelnya, dorong dari atas kata dia. Udah kalian keluarin pack bawahnya, tinggal dimasukin ke yang dalam sini. Ada pack lagi, jadi dia diganti aja. Nah, harusnya kalau ini lebih yang dapat pas sepanjang dia nongol ke bawah. Sudah kita pasang ke kakinya dia, yang gede ya, segede gaban ini. Vice pointernya. Jadi super bulky gitu. Tapi di desainnya di bawah ada desain yang lasernya. Laser pointer ada. Saya menurut aku overkill aja. Oke. Untuk Vice edge-nya, kalau kalian nggak mau pegang biasa bisa diginiin ke tangannya. Oke, jadi baton. Jadi baton nempel ke tangan bisa di extend.
Habis itu bisa kan ada parts yang saber, beam saber yang bisa copot. Jadi copot, tinggal ganti. Nah, ganti sama yang panjang. Jadi lebih tajam. Iya, iya. Nah, Tajam sama ada aksen lasernya lah. padahal di serinya cuma satu doang, cuma ya udahlah. Jadi begini. Itu ngambil dari stang motor bukan sih? Sama motor ya, auto Iya, budget ya. bener. Nah. Kita copot dulu untuk pasang blaster yang gede ya. Mau buat pegang. Buat pegang. Jadi kayak SWAT banget jadi gede banget. Tapi kan ini harusnya form terakhirnya dia Iya. dapat senjata ini, makanya agak aneh aja dapat di form ini. Tapi oke sih, pasang begini katanya. Cuma Oke. kayak nggak mau masuk gitu. Itu? Oh tuh masuk nih. Cuma bawahnya atasnya agak leto ya. Oh iya, cuma emang nggak ini banget apa. Jadi knuckle duster gede Iya, lah. iya. Jadi Ini dipakai di senjatanya Vi di Arken juga pakai kayak gitu. ya udah begitu. Gauntlet, Gauntlet ya. Sama paling gimmick terakhirnya chest. jadi axle mode, dimana tinggal dibuka pelan-pelan, tinggal dibuka aja pelan-pelan. Dari tadi nggak bermasalah kok sekarang. Gampang kok. Dari tadi gampang kok, sekarang malah susah. Oke. Copot pakai ball pack soalnya dia. Jadi hati-hati. Kayak gampang banget copotnya. Sini dikebelakangin, lewatin shoulder padnya. Habis itu pasang lagi. Udah harusnya begini axle mode-nya. Oke. Padahal kalau di film cuma gitu doang. Iya, iya. Ini pakai. Nah, biar keren Dam, semuanya sampai kakinya kita pasang. Ini kan udah selesai nih bentuknya kan. Nggak bisa sih kayaknya kalau semuanya. Mana nggak bisa? Kaki bisa, pistol nggak bisa. Kaki kan bisa kan? Kaki bisa. Kaki tuh di sini. Udah tempel aja ya, kalau kaki tinggal tempel. Di sini. Cekrek. Terus pistolnya biar kalau pajang udah langsung auto complete. Nah, udah. Dah, Oke. tiga-tiganya nih. Yes. Oke. Kaca paling suka siapa? Aduh, susah sih. Kaca tuh jujur nggak pernah Vice-nya kaca giniin. Jadi cuman pajang Biasa pose, doang ya? taruh koper. Ngeliatnya jadi beda nih Dam sekarang Dam. Oke. Jujur kalau misalkan nggak ribet ya, maksudnya tidak serumit itu. Sebenarnya kaca suka Vice-nya. Oke. Tapi tetap karena kaca ada biasnya, kaca paling suka Ryuki. Aku paling suka Kuga. Oke. Paling basic, no nonsense. Aku habis mainin dia kesel banget. Jadi aku lebih ambil Kuga. Dapat base, dapat optional parts mulut, tangan sedikit. Tapi dari desainnya, scope-nya aja udah aku suka banget. Iya, iya. Kuganya. Kalau urutan Kuga, Ryuki, Vice. Oke. Kalau aku ya. Kalau aja. Kalau kaca Ryuki, Vice, Kuga. Dibalik Oh, aja. terakhir ya. Kalau misalkan harga Dam, Yes. Sekarang harga dulu berapa dapatnya? dulu tuh kaca dapat sekitar 1,3-an. Iya. Ya kan itu kan Harga harga retail, yen belum iya. turun tuh karena kan sebelum Covid Masih kan. 113 ya? Yes, Oke. itu 1,3-an. Di Iya. Indonesia harganya 1,5-an. Ya. Vice itu ada bahkan ini 1,5 sampai 2 juta dulu. Harga keduanya. tenaga ya, oke. Terus kalau Vice ini 1,8-an. Nah, itu kaca itu dapatnya harga 1,5-an. Ini Oke 1,5, lah. 1,3, 1,3. Oke lah harganya. Karena kacanya belinya langsung keluarnya kan barengan nih. Iya. Kaca langsung take Pakai. out dua-dua. Oke. Dua-duanya langsung. Kalau skor, tadi kan yang kaca paling suka, sekarang skor. Bener-bener figurnya. Oke. Ryuki berapa? Ryuki 9, 8,5. Si Vice. Vice-nya 8,5. 8. Tapi sebenarnya bukan 8-nya itu karena kayak gimana ya. Secara sculpting, kaca suka banget.
Oke. Sukanya banget. Sculpting tuh bisa 10 Kak Ci kalau Kuganya. Cuma karena dia nggak neko-neko kayak yang lain, jadinya 8 aja. Karena kan dia itu karena dia dapat base dioramanya. Jadi ya karena Kuga kan tangan kosong ya, apalagi Mighty kan tangan kosong. Jadi ya mau diharapin apa lagi gitu. Kalau ini kan benar-benar kita bisa variasiin yang lain-lain. Kalau aku kasih skor 9, 9, 7. Itu mah kalau seandainya dia nggak ribet. 8. Seandainya dia nggak ribet ya. Tapi kalau ribet 7, soal ribetnya minta ampun. Tempongnya berubah, mending nggak usah. Tapi emang dia lebih ke sci-fi sih dan dibandingin si SIC yang monster-monster ya, dia lebih ke sci-fi-nya sih. Lebih mecha lagi dia. Oke. Menurut Kak Cia, line ini ciamik nggak? Ciamik sih. Makanya Kak Cia berharap please tolong dong SIC dilanjutin. Gua nggak tahu kenapa kalian berhenti lanjutin. Line Colosseum ya, bukan SIC, bukan Chogokin. Colosseum. Colosseumnya. Oke. Tolong dong dilanjutin. Sama, ya ayo dong Bandai please support SIC dan teman-teman semuanya. Kalau misalkan SIC jalan lagi, kira-kira kalian itu harapannya yang mana yang mau dilanjutin? Dan kalau tadi kan Kak Cia sama Sadam udah pilih nih. Ya. Urutan terbaik kita yang mana? Kalau kalian semua? Mana? Oke teman-teman semua. Gue berharap kedepannya kita bisa ketemu langsung, kita ada aktivasi offline-nya, ketemu di mana kita bahas-bahas, ngobrol-ngobrol tentang action figure, koleksi-koleksi kalian. Siapa tahu kita bisa kenal satu sama lain. Kedepannya gue berharap itu bisa terjadi dalam waktu dekat ini mungkin, yes, who knows. Dan gitu aja teman-teman semuanya. Thank you for watching, love you all. Peace. And we signing out. Godspeed.